Gimana tadi sudah dihibur oleh Pak Darto dan sudah lihat wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik. Kok nggak ada suaranya? Udah. Oke. Jadi 2 minggu yang lalu kita ketemu dengan produk yang variatif yang sekarang lagi tayang, dan sekarang Darto memberikan satu kejutan baru yang saya sebagai fasilitator merasa puas, dan mudah-mudahan Anda juga merasa demikian. Dan ini kerjasama dari Darto dengan Multivision itu tidak berhenti di sini. Amin. Sudah ada produk baru lagi. Amin. Mudah-mudahan industri akan diperkaya oleh Pak Darto dan timnya. Amin. Amin. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada Multivision untuk menjadi produser film ini. Mudah-mudahan dukungan Anda seperti biasanya akan membuat film ini jadi top. Karena itu selalu saya mengatakan bahwa saya ini walaupun dapat julukan produser, tapi saya ini cuma fasilitator. Saya kumpulkan tenaga-tenaga yang kreatif jadi satu di bawah naungan sutradaranya, dan ini kali begitu lihat kopi yang sudah diedit, saya merasa Darto sangat berhasil mengumpulkan tenaga-tenaga kreatif yang membuat kita sangat terhibur dan juga sangat merasa ada hal-hal yang membuat kita merasa dihororkan. Mudah-mudahan itu juga pendapat Anda, karena wartawan dan penonton adalah harta kita yang mendukung film-film yang diproduksi oleh produser atau fasilitator dan dikomandoi oleh sutradara. Ini gabungan yang top. Mudah-mudahan produser atau fasilitator, sutradara, rekan-rekan wartawan dan penonton pemikirannya dari satu jadi filmnya boom. Ini memang kita udah lagi proses juga sih untuk yang project yang berikutnya, dan memang selalu seru memang ya dengan Multivision ya. Jadi memang dinanti-nanti karya selanjutnya Pak Darto gimana, udah siap? Aman. Udah siap syuting? Bentar lagi syuting. Bentar lagi syuting kebetulan teman-teman media. Jadi mohon doanya, tapi sebelumnya mohon bantuannya dulu, kita support film yang Gudang Merica dulu. Susah. Ya pasti sulit. Memang dalam berkarya kita coba untuk bebaskan imajinasi dahulu gitu ya. Tapi mungkin pada akhirnya memang selalu kita ditampar dengan realita, gitu kan, realita alam, reality budget dan lain-lainnya gitu. Tentunya di film yang ini tantangan terbesarnya adalah kita melawannya alam sih. Sejujurnya kalau tadi nonton ada bagian-bagian yang kita jadwal produksi itu bergantung pada teknik bercocok tanam kita. Gitu kan, karena kita harus menunggu sebuah ladang yang tumbuh dulu. Sembari kita cocokkan dengan jadwal bulu keteknya Arla juga. Jadi itu mesti pas-pasin tuh. Gitu. Ladangnya udah siap, Arla belum? Oh ya udah. Jadi kita satu. Tambah jadwalnya Ardito juga mesti manggung. Jadwal kes-kes lain juga banyak project. Benny ada 200 film dalam tahun ini. Jadi sebagai produser tantangannya susah tuh ngejadwalin itu. Karena antara tanaman, jadwal manggung, jadwal syuting, dan jadwal ketiak itu sulit jujur ya. Dan semua harus, kalau kita unlimited budget sih aman, tapi kita harus tetap ini ya, harus tetap terjaga ya. Gitu. Jadi tantangan besar di situ. Sementara kawan saya di sini ngeremnya susah. Gitu. Pokoknya mau tetap ada ladangnya, oke, gitu. Jadi ya berhasil tidaknya, sempurna tidaknya di mata kalian, tapi dari sisi kita sih, at least kita bisa bilang kita udah semaksimalnya. Gitu. Sisanya ya alam membatasi kita begitu. Pesannya adalah jauhi narkoba. Tapi izin mohon punten, bagian si itunya tuh big plot twistnya kalau bisa jangan keluar ya. Jangan bocorin, itu betul. soalnya benar-benar Harus dijaga. harus jaga banget itu big plot twistnya gitu, karena itu kan yang membuat
kalian begitu nonton, oh ternyata itu wow, nah gitu, itu kalau bisa sih jangan keluar as spoiler ya gitu. Terus juga tadi pertanyaannya apa sih? Lupa saya. Kan selain terhibur ternyata banyak pesan dari teman-teman cast yang ada di sini, karakternya ada pesan gitu. Iya. Nah lo ngedesainnya itu gimana sih Mas Darto? Ya memang itu desain bareng-bareng juga waktu itu developnya Pabrik Cinta sama Multivision. Kalau dari Multivision ada Bu Anita gitu. Dia ingin menciptakan satu karakter ini yang menyimpan kebohongan yang begitu besar dan mendalam yang sudah disimpan bertahun-tahun gitu, dan ternyata alasan dia berbohong itu ternyata bukan sesuatu yang jahat tapi sesuatu yang kayak bohong putih, white lies. Iya. Tidak mau menyakiti hati ibunya gitu, dan itu kemudian tersangkut dalam ya drama-drama yang tiba-tiba terjadi di rumah sakit ini gitu. Ya memang ini luar biasa teman-teman cast ini, mereka kalau memberi sesuatu tidak 100% bahkan 160, 170, 180%. Yes. Jadi waktu editan pertama kita itu film 3 jam, tau nggak lo? Jadi karena mereka saking delivery bagus gitu, tapi ya mau nggak mau demi durasi harus kita trim. Tapi secara based on ya penyampaian bahwa si Rindu seperti ini, si Tanti seperti itu, terus Rakanya, Aditnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu ensemble chemistry. Iya, seperti yang ngomong. Beda. Raka itu project setelahnya ya, itu film setelahnya, sorry. Itu mau syuting nanti 20 Mei. Sorry, Razi ya. Sorry. Mau syuting 20 Mei itu. Dua kali ya. Razi, maksud saya Razi. Itu film nanti itu, aduh banyak banget film gua, gila. Kicap mania, ya itu dia. Dewasa. Pengennya sih kita pengen bikin suatu karya yang nggak cuma ketawa-ketawa doang, gila-gila doang. Gilanya kan pasti udah kelihatan dan absurdnya juga kelihatan nih, kayak apa lagi alay tiba-tiba dung. Ya tapi ya itu alay gitu. Itu satu flavor atau DNA yang nggak mau kita hilangin dari film-film kita. Tapi juga pengennya kedalaman dari ceritanya, dari Razi, Adit, Tanti dan Rindu itu juga berasa persahabatannya, kekeluargaannya itu juga berasa ke penonton gitu. Siap, tepuk tangan dong buat Sudarto. Thank you. Kita kan teman-teman cast, kita mulai Cast. dari sebelah, siapa dulu? Oh Benny. Terakhir aja, terakhir. Benny terakhir ya. Keset mah terakhir aja. Benny, kita ke Benny. Oke, Benny. Benny. Lucu dulu, satu lucu apa gitu, apa kayak Lucu 2 lucu. aduh lucu banget deh. Bahkan dia sebelah Arla dan Zulfa. Ben, gimana tantangan yang diberikan oleh Pak Darto kali ini di Gudang Merica buat seorang Benny? Berat banget sih, berat banget. Karena banyak adegan yang berbahaya. Iya. Tapi dari awal saya udah ngomong Pak Darto, Pak, kalau untuk MVP saya nggak mau pakai stunt kok. Bohong lagi aja. Kan emang nggak pakai stunt kan Pak? Iya, ngapain pakai stand? Susah nyari stand. Ya soalnya yang nyari stunt yang mirip saya susah banget, jadi saya mending nggak usah deh gitu. Ben, nge-build chemistry dengan teman-teman cast kayak gimana? Ada Fatih, Ardito, Arla, dan Zulfa di sini. Kalau sama yang cowok-cowok sih gampang, sama cewek-cewek saya kan orangnya tertutup kan ya. Secara baju iya tertutup. Saya kan hard to get gitu kan orangnya, jadi kayak walaupun Zulfa udah berusaha, saya nanti dulu deh Zul. Pas mau take aja deh gitu. Aku kan orangnya profesional, kalau kita lagi break itu jangan gangguin deh gitu. Keteknya berapa kali? Bau ketek itu udah sampai apa sih baunya Pak? Lalu kalau boleh pesankan ke teman-teman, apa yang lo pelajari dari karakter Sidik? Karakter Sidik itu serba bisa, serba pasrah, tapi kayaknya jangan jadi orang yang terlalu ikut-ikutan deh. Kalau terlalu ikut-ikutan jadinya kayak ini, termasuk ikut film Pak Darto juga sebenarnya. Kenapa tuh? Saya di tengah-tengah syuting, tengah malam tuh basah kuyup, saya nanya Pak Darto, Pak, kita bikin kayak ginian halal nggak sih Pak? Saya sampai kepikiran gitu. Kayaknya nggak terlalu deh Pak. Saking anehnya, saking kayak Pak Darto bilang, Ben gini, iya ayo sikat aja Pak gitu. Tapi ternyata nggak semuanya harus diiyain ya. Tapi itu tadi lo kan totalitas dari Pak Darto bilang 150%. Gitu. Wih iya bener.
total banget, total pokoknya. Dengar nggak sih? Apa sih? Tuh tangan buat Benny dong. Grogi kayak di sebelah Zulfa. Kita tanya deh langsung ke Zulfa. Zulfa gimana? Memang ada kesulitan pas nge-build chemistry sama Benny emang pada saat di lokasi? Zulfa sempat cinlok ya sama Benny ya. Gimana Zulfa karakter Tanti nih boleh ceritakan? Kenapa gitu? Iya nggak boleh. Aduh. Gimana seorang Zulfa nge-build karakter Tanti di sini pada saat dipercaya? Pasti diskusi dulu sama Pak Darto sama Ya. acting coachnya. Jadi ya kita diskusi sih, ada waktu reading sama workshop itu. Jadi itu sangat membantu sih. Cuman mungkin lebih tantangannya nahan ketawa sih selama syuting. Kayak kita sempet take 10 kali. Cuman gara-gara nahan ketawa. Karena emang kita challenge banget untuk bisa satu frame sama anomali ini. Jadi kayak itu sih tantangannya. Susah banget kan beradu acting sama adonan sordo ini. Iya kan, kadang kita nggak bisa ngebedain antara Benny dan Ardito gitu, jadi takut salah dialog. Oh, jadi Zulfa nggak bisa bedain mana Benny, mana Nggak Ardito. bisa. Iya, udah mirip banget. Oh, seru ya. Dan ini yang paling bisa membedakan Benny dan Ardito adalah Mariski Igar. Coba ini tepuk tangan buat Mariski Igar. Silakan Mbak, sini dong. Nah, hadir. Suster. Asik suster. Iya. Ada orang. Ada Orang Pak, bukan bangku. Orang, walaupun memang Kualat kan sih Mbak. iya, walaupun bentuknya seperti sofa bekas, tapi ini orang Mbak. Mbak jangan mainin ke tempat pohon beringin kualat. Mariski Igar boleh di depan sini di sebelah Kak Sesa. Silakan menduduk aja, nggak tahu ada orang di situ. Oke. Mariski Igar, silakan bergabung. Zulfa terima kasih. Kita ke Arla, Ailani. Arla, gimana Arla perasaannya? Beradu acting dengan teman-teman, dan ini kan kita pernah ketemu di proyek sebelumnya. Arla bilang pengen banget main ada di film komedi, dan ini diwujudkan sama Pak Darto. Boleh ceritakan ya kesan-kesannya? Silakan. Kesan-kesannya, aku seneng banget diajak di film ini, yang pastinya. Cuman ternyata bermain di film komedi, bukan di film komedi sih, ternyata main di filmnya Pak Darto tuh. Oh, genre baru ya? Genre sendiri. Genre sendiri. Oke. Ini bukan film komedi. Horor komedi Film Pak Darto. Darto. Ini genre sendiri sih. Lumayan banyak tantangan-tantangan buat mewujudkan isi kepalanya Pak Darto yang luar biasa. Dan tuntutan-tuntutan yang tiba-tiba terjadi tanpa rencana. Ada riset sendiri yang lo lakukan nggak? Dengan tadi kan ada ritual yang dikasih gitu ya. Nah, risetnya gimana Arla? Sebenarnya secara riset sih secara umum aja, mungkin kita Google kalau ritual-ritual dan kayak adat-adat ini tuh biasanya ngapain. Cuman emang ada beberapa scene yang kita benar-benar bikin koreografinya Ya. 5 menit sebelum take, dan kita udah di set dan sempat dibantuin juga sama Mas Marwan. Best banget pergerakan-pergerakan ayam itu. Tapi lovely, sangat lovely, dan semua cast di sini juga sangat-sangat suportif. Jadi aku sangat mudah untuk mengeluarkan sisi-sisi freak aku di sini. Ya, tepuk tangan dong buat Arla. Pak Darto mau berkomentar silakan. Percaya atau tidak itu bulu keteknya asli ya, bukan prop Yes. ya. Beneran, Iya. beneran. Asli kan? Iya. Asli kan? Waktu itu kan aku nanya sama Arla waktu lagi reading, masih ada waktu 1,5 bulan gitu. Kamu bulu keteknya masih bisa ditumbuhin gak? Bisa gitu. Ya udah. Dan setelah syuting ini aku langsung bikin appointment IPL. Berarti memang asli ya, dan itu request, salah satu request khusus ya lah dari Pak Darto untuk Arla pada saat awal, di request khusus untuk secara asli dan alami berarti berhubungan bulu ketek. Iya, sempat diminta Iya. buat menumbuhkan bulu ketek. Terus tiba-tiba juga diminta rambutnya di perming. Oke. Kayak wow, oke. Banyak ya permintaannya Putra Darto ini. Tapi berhasil di deliver dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Thank you. Kita ke Ardito Pramono. Yes, Ardito. Tuh ternyata karakter yang di sini dalam banget ya, tanpa spoiler ke teman-teman. Gimana saat lo membaca skrip dan tahu karakternya, gak cuma buat hiburan tapi ada makna dan pesan yang lo kasih. Silakan.
untuk karakter Razi waktu itu ditelepon langsung sama Pak Darto ya. Ada apa nih Imam Darto tiba-tiba nelfon gue gitu kan, tiba-tiba ngasih tahu tentang karakter Razi ini. Wah, gue bilang, Pak ini sih sebenarnya ceritanya saya banget Pak. Gitu dari maksudnya ceritanya story kan, story-nya. Terus Pak Darto bilang emang mesti lu kayaknya yang mainin, kan lu banget itu. Kan lu lulusan juga kan. SMA, maksudnya SMA, kuliah juga. Jadi akhirnya pas ditawarin sama Darto, lu Tok yang jadi Razi. Wah itu sebenarnya saya kan dengerin beliau dari saya SMP ya. Dengerin siarannya tiap pagi waktu itu dan segala macam, dan sekarang ditawarin untuk main film. Direkturnya Sutradarto juga sendiri ya, rasanya sih benar-benar bersyukur banget sih, senang banget. Buat itu dramanya ada, horornya ada, ya, komedinya juga ada. Mana yang paling berat untuk seorang Ardhito? Komedi, yes. Karena aku tidak terlalu komedi orangnya. Aku cukup serius ya sebenarnya. Iya itu dia, tepuk tangan dong buat Ardhito. Thank you. Fandi, yang sudah berkolaborasi ke beberapa kali bersama dengan Pak Darto, ada yang lo pengen sampaikan? Silakan. Mungkin ini adalah project paketan terakhir. Udah 3 film. Itu ngasih tahu apa kode buat perpanjang paket nih. Perpanjang paket bisa ya berapa bayarnya balik. Bayar Pak. Seru dan di sini bisa ngelihat lebih dekat lagi isi kepalanya Pak Darto gitu. Kayak ini adalah peak keabsurdan seorang Imam Darto ini di film ini menurut saya. Kalau boleh tukeran, misalkan lo disuruh kebebasan tukeran karakter, lo pengen jadi karakter siapa di Gudang Merica? Jadi saya aja paling aman kayaknya. Yang lain lebih aneh kayaknya. Jadi Dokter Handoko mau nggak tuh? Makasih. Ada yang mau jadi dokter ya. Tapi nextnya kalau Pak Darto mempercayai lo lagi untuk next projectnya Pak Darto gimana? Yang pertama pasti nggak paketan lagi. Ayo aja sih kalau mau Pak, kalau ada yang inilah bisa lah. Iya, itu tandanya percayaan Darto ke Fatih dulu kan besar ya. Tepuk tangan buat Fatih dulu. Sebelum lanjut ke teman-teman cast lainnya melengkapi teman-teman yang sudah ada di sini, kita panggilkan ini dia Angga Anggong. Asik ya. Nominasi mayat terbaik 2002 nya. Semua film kemarin mayat terbaik, sekarang tahun ini mayat terbaik lagi. Mayat terbaik. Baik, sebelum ke teman-teman Nggak jijik mereka berdua nih ada gini nih. Udah dikasih garam, baru dateng. ke Mbak Rizky Inger, pengen tahu dong gimana Mbak berkolaborasi dengan teman-teman cast yang ada di sini, chemistry-nya. Kita pengen tahu komedinya, dramanya, silakan Mbak Rizky Inger. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Woi, switch ya, langsung switch. Langsung menjadi suster. Iya. Oh, pernah dulu di Gudang Merica saya menjadi suster, namanya Ella. Kenapa namanya Ella? Karena dia memilih untuk tidak menikah. Karena kalau dia memilih untuk menikah namanya bukan Ella. Apa tuh? El Rumi. Ya. Nyiapin banget sih. Masih nyambung namanya. Gimana Mbak Rizky Inger untuk chemistry, dialog-dialog komedi dan lain-lain sama teman-teman cast lain sini? Karena dari awal reading kita juga sudah dekat satu sama lain, jadi saya pikir tidak ada masalah untuk mendekatkan chemistry, mendapatkan chemistry satu sama lain. Kecuali ya memang sama Benny ya, karena gimana kita mau geli aja gitu, mau geli, gitu. Bukan respect buat geli. Jadi ya udah, karena yang lain kita deket kok. Tapi untuk adegan-adegan komedi di sini, apakah teman-teman cast dan terutama Mbak Rizky Inger strict sama skrip atau ada improve sih pada saat di lokasi? Improve dong, master improve semua itu dia. Cowok apa luang itu dia semua. Tapi skripnya juga udah lucu banget Mas. Tapi Fatih beneran paketannya 3. Berarti habis ini saya kelar dong Pak. Tinggal 1 lagi. Ada yang mau disampaikan nggak melalui karakter suster di sini kan memegang juga karakter kunci nih. Kalau buat teman-teman yang ada di sini, apa yang mau disampaikan sih dari karakter suster di sini? Pokoknya ketika nonton film ini kosongkan gelas Anda. Asik. Semakin kita tidak tahu apa-apa, semakin baik.
Semakin kita tidak berekspektasi, semakin baik, ya kan? Karena memang ini film yang aneh, gudang merica tapi nggak ada gudang mericanya, ya kan? Kayak makanan bergizi tapi nggak ada gizinya. Gimana bapaknya kaku bocah. Pokoknya kita bersenang-senang, mari kita enjoy menikmati film ini bersama-sama. Sini aja ya. Ya, kata Mbak Sesa harus sebelahnya gua lagi. Aduh. Oke, lanjut kita ke Meli Maduhutu. Yes. Halo semuanya. Halo. Udah nonton kan tadi ya? Sudah. Gara-gara kemarin sempat nonton Dr. Handoko juga, Yes. kan di Bogor. Jadi ketularan loh Iko mah jadinya keluar-keluar gitu. Saking menjiwainya ya Dr. Handoko ya luar biasa. Nah di sini aku sebagai nenek dan ternyata kan aku memang bisa dibilang nggak pernah peran yang agak aneh gitu atau kejam, misterius, tapi lebih yang centil-centil gitu. Jadi aku terima kasih banget untuk Imam Darto ya untuk mempercayakan aku untuk peran sebagai si nenek itu kan gitu kan, nenek weird ini gitu. Nenek weird ini gitu ya. Jadi seperti itu aja. Jadi terima kasih banget dan aku juga diminta rambutnya untuk jadi uban, aku bikin uban itu nggak pakai wig, totally rambut sendiri gitu. Jadi aku benar-benar mau total di sini. Dan terima kasih dan aku kepikiran soalnya kan aku berperan sama aktor-aktor yang luar biasa ini, Kamu Fatih, Ardito, terus juga ada Benny, atau kok takutnya sama ada Dul ini juga Bonar dan Rizky. Malu jangan sama nenek Subrani baru masih kecil. Ini sumbang. Nah, sebelum sumbang ya kan? Iya. Jadi aku sengaja. Ada Al-Eldul. Aku pakai wig, nggak tahu lari sama dia kan di skripnya tadinya ada kan. Gara-gara kalau ada cuaca kan jadi kita kemarin diganti gitu. Ya itu jadi aku benar-benar total di sini. Keren. Makasih ya. Terima kasih tepuk tangan buat Meli Maduhutu. Thank you. Kita tahu sebagai dokter dan juga komedi konsultan dari film ini. Gimana eksplorasinya terhadap skrip dan juga karakter-karakter yang lo build di sini juga? Silakan. Halo semua, ngasih tahu aja itu tadi yang di adegan itu semua beneran ya. Jadi ya kan. Sebagai dokter Handoko saya cuma mau ngasih tahu jangan sembarangan minum apa yang dikasih orang gitu. Pesan moral. Walaupun sama perempuan cantik, bener. Ya kalau dari komedi konsultan sih ya itu tadi sebenarnya yang susah itu adalah menahan imajinasi liarnya Bapak ini. Bapak Darto. Iya. Karena bahkan apa ya? experience itu begitu kita nonton tadi di situ. Setiap ada yang aneh tuh kami berdua selalu lihatnya terus ini apaan dah? Ini kita bikin film apa sih? Sampai kayak ini masih bisa diedit. pakai CapCut dari tulisannya. Ada edit. Iya, itu sih jadi komedi konsultan di sini banyak. Jadi kerjanya bertambah satu sebenarnya di film ini. Itu? Selain film komedi skrip sama nemenin dia kencing. Karena penakut gitu. Iya, di rumah sakit itu Serem beneran itu? Itu serem beneran dan itu benar-benar kita syuting kan benar di pojok. Ya. Di rumah sakit yang di pojok tuh itu sempat ada kejadian aneh tuh. Boleh ceritakan? Masa ada sutradara nggak berani kencing? Aneh. Bikin horor lagi. Mau kencing bertiga, buset, Ebitri lu. Tapi senang sih, maksudnya case-nya juga senang improve-nya bagus-bagus, sangat bekerja sama dengan baik. Benny keren banget. Benny. Tulang punggung komedi Indonesia, gokil. Indonesia. Dengan ketembumannya itu dia sedikit memenuhkan monitor tapi nggak apa. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Hermawan Yoga, thank you. Kita ke duet Ristek dan juga Bonar Manalu. Bulan Sumbang nih. Iya. Gimana kalian pada saat dipercaya menjadi duet di film ini? Boleh ceritakan pengalaman syutingnya mungkin, Ristek dulu.
Kalau disuruh duet sama Bondan kita udah cukup sering ya. Iya. Bersama pernah tinggal satu rumah juga kalau bisa. Betul, mandi bareng pernah. Iya. Boleh dicek. Siapa yang jatuhin sabun? Saya. Kalau tantangannya sih paling suhu ya, karena kita disuruh telanjang gitu. Oke. Tengah malam, sangat tidak pantas ya. Reserve ya. Tapi kan kalau terapi langsung erupsi. Iya, langsung erupsi. Iya. Tapi kan kalau Mas Fatih paket untuk 3 film, Iya. Mbak Rizky juga 3. Kita baru yang pertama ini dari 3 paket itu. Oh, udah pasti 3 ya. Udah masuk aja. Tapi itu sih benar Bang kata si. Kayaknya semua guys setuju, imajinasi Imam Darto itu luar biasa gitu. Yes. Luar biasa. Saya dipotong rambut Pak. Iya, itu dia. Setelah tanda tangan kontrak baru guys tahu kan ini dia. Botak sebulan full botak saya itu. Dan itu asli ya, nggak pakai wig, nggak pakai. Nggak boleh pakai stand. Nggak boleh pakai style. Iya, terus ada kejar-kejaran di tebing. Iya. Rekan saya mau jatuh beneran. Iya, hampir meninggal saya. Untuk nyawa saya 9. Jadi bisa selamat. Iya, jangan kecewa orang hidup. Dan katanya demi totalitas Bonar Manalu mau dibikin kayak tadi buat gala premier ya rambutnya ya. Oh iya. Sepakat lah tambah 200 aja. Enggak, saya ikut. Pokoknya imajinasi Imam Darto, ayo saya ikut dah gitu. Yes. Pengen lihat sejauh apa gitu. Tepuk tangan buat Ristek dan Bonar Manalu. Kita juga punya Angga Ngong. 2 kali bersama dengan Imam Darto. 2 kali juga jadi orang meninggal. 3 kali bahkan. Emang kayaknya saudara kita ini Imam Darto mengharapkan saya meninggal. Gimana lo ngelihat? Jadi ini kata Fatih kan juga lu 3 kali di film Darto. Fatih Unru dan saya adalah benang merah film Darto. Yes, betul. Tapi seorang Anggok lihat perkembangan dan proses pendewasaannya Darto di industri film seperti apa sih? Asik. Dari awal ini saya ngeliat sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya dilihat dari film pertama Darto dia ada di sini, sekarang tuh di sini nih. Oh lumayan. Pelan-pelan tapi pasti. Yang penting ada progres. Iya, progres. Kita harus hargai itu semua. Iya. Ya. Proses ada. Dari saya juga yang tadinya nggak ada kelihatan, sekarang ada kelihatan. Ada dialog. Ini juga saya waktu ditawarin jadi mayat lagi kok. Oh oke, paling sehari syuting. Kok ini berminggu-minggu? Wah, jadi mayat kok terus-terusan. Ternyata luar biasa memang ya itulah. Dia pikir jadi mayat langsung dikubur. Gilir-gilir gini. Tapi ada perbedaan nggak seorang Gong mendalami karakter mayat dari film? Ngapain? Orang diem doang. Kadang-kadang saya malu sama teman-teman yang di sini yang main kerja ada dialog, saya diem. Tapi kan pada apa yang harus beda Pak ya, film pertama. Nah ini anehnya, maaf ya dia ini anehnya nih. Semua pada reading. Gue suruh datang ngapain? Ya biar lo tahu di situ tuh lo mesti ngapain gitu. Diam. Harus nengok kiri apa nengok kanan itu. Beda soalnya. Itu juga saya akhirnya ada dialog sedikit nggak tahu. Udah pernah nonton? Ada. Gue takut dikat aja. Ada edit. Ada. Itu juga setelah saya ngemis sama Darto. Adalah kali ini akhirnya. Ada. Akhirnya, tepuk tangan buat Anggok, terima kasih. Sebelum ke media, kita ke Pak Darto sedikit lagi. Pak Darto, berarti kan ini tandanya MVP percaya banget dan ngasih kayak ruang bermain sebebas-bebasnya kan? Crazy sih, terlalu bebas kayaknya ini. Gimana sih Pak kepercayaan ini datang ke sutradara seperti Pak Imam Darto dapat kepercayaan dari yang besar apalagi seperti Pak Ram di sini? Makanya waktu saya ceritain konsep dan ide cerita ke Pak Ram begitu, oke, bagus tuh. Ah, serius Pak, bagus Pak. Serius Pak, boleh nih. Boleh, ya udah bikin. Boleh pakai gitu Pak, boleh. Oke, gitu. Ya udah, saya percaya sama kamu, dipercayakan sepenuhnya. Benar-benar dipercayakan sepenuhnya gitu. Dan Gudang Merica tuh awalnya judulnya juga bercandaan. Jadi kayak judulnya apa? Gudang Merica. Wah bagus tuh, itu aja. Bener Pak, wah gitu. Jadi luar biasa gitu. Bener-bener dikasih kebebasan. Sok atuh silakan, ini duit saya kamu mainin deh gitu. Saling enggak lah. Kalau saya dia tolong balik modal tolong ya biar jutaan. Ada buntutnya kan. Apa tuh Pak? Ini duit gua, lu mainin tapi harus kembalinya dong. Sedih Pak Darto. Tolong dipromosiin ya biar 3 juta
Ide awalnya dari Multivision datang ke kita, melemparkan sebuah ide, terus saya kembangkan. Ya ide awalnya 10% lah, 90% kegiatan saya. Tapi big plotnya itu adalah ya pesan dari Multivision untuk terutama Bu Anita. You go crazy gitu, you go crazy, pikirkan satu plot yang beyond gitu, out of this world gitu. Akhirnya dapatlah si plot, the big plot twist itu. Cuma konsekuensinya besar sekali tuh. Saya udah ngomong sama pihak produksi, gue nggak mau CGI ya, gue mau beneran gitu. Waduh, serius Pak, gue mau beneran gitu. Oke, ya udah akhirnya diusahakan sampai jadi beneran dan begitulah yang sudah dilihat di layar besar ini gitu. Oke, menarik terkait jumlah penonton berarti silakan. Jumlah penonton? Gimana Pak Darto? Saya nggak mau muluk-muluk, minimal 3 juta. Amin. Amin. Namanya doa ya nggak apa-apa. Bismillah kita doakan bersama. Kita doakan dan kita support. Para 3 juta sih yakin. Kalau 3 juta satu, kontrak 5 film. 3 juta satu aja. Gimana yang 3 tadi yang mana 3 oke. Saya kosong Pak, saya kosong. Kosong ya. Oke. Lucu banget itu. Mayat lagi nggak apa-apa Pak. Mayat ya. Oke, mayat. Lagi apa? Oh, mayat Batak bisa Pak. Saya suruh berak 5 film. Benny dan Saudara kembar. Ya, yang Silva sampai bingung membedakannya. Ardito dulu deh. Manusia dan Ya, silakan. Ardito. Ya, silakan. Ya, kamu terakhir. Kamu terakhir. Ardito paling funny, paling punchline. Ardito duluan. Iya, Ardito kan, ini Benny nih. Ada Ardito. Iya, jadi jawaban Benny nanti akan lucu banget. Kalau Ardito mah nggak bisa ngelucu. Kamu Ardito. Benny dulu. Ini ada yang mau ini. Kamu Ardito. Iya. Davina mana? Iya. Silakan Ardito dulu. Silakan Ardito. Kalau gitu Benny dulu deh, Ben, silakan Ben. Ya Benny. Nah, Masuk. Iya, silakan. Tadi pertanyaan. Oh iya, adegan ini ya, adegan absurd ya. Tanpa spoiler ya. Adegan Dr. Handoko sih. Karena gue ada posisinya, kalau misalnya teman-teman udah nonton, posisi saya itu ada ya cukup absurd gitu sama Dr. Handoko pada saat itu gitu. Jadi dan itu juga adegannya kita take agak pagi ya. Agak pagi dan wah, gue lagi yang kena gitu. Adegan itu ya. Siap. Kalau dari Ardito silakan Ardito. Langsung mau gila. Nyanyi dong Ardito. Lama-lama penonton jijik kayaknya. Dari tadi kali. Oh dari tadi. Dari menit kedua. Paling yang digantung sih ya di rumah tengah malam itu aneh banget sumpah. Kayaknya di skrip gak ada deh. Kayaknya di situ deh. Ada di skrip ada. Ada nggak dibaca. Jadi dia bilang tadi kan kalau mau MVP nggak mau pakai stuntman. Berarti itu lo totalitas sendiri tuh yang ngelakuinnya ya? Iya, pokoknya kalau buat MVP selalu saya nggak mau stuntman. Kontrak 5 film. 5 film aman ya Pak? Bus. Saya harganya disamain Ardito aja nggak apa-apa. Kita sama. Itu dia jawabannya ya. Tapi jujur nih kalau waktu sekarang saya ngedit, saya color grading itu mewarnai gambarnya. Itu begitu scene-nya susah banget. Ditarik ke hijau, mukanya ungu. Tapi gimana ini coloringnya? Jadi wah susah, paling susah pas giliran kamu tuh. Tonnya memang ton Prancis Pak. Kalau ton Prancis memang. Art movie ya, art house. Ya, emang agak menyusahkan tapi nanti hasilnya lihat aja deh. Ada nggak sih Pak? Ada dong, masa lu nggak ada? Ya, betul memang tadi aku bilang aku gak pernah peran-peran yang seperti ini kan gitu ya. Jadi aku tuh ada kayak acting coach juga, terus tanya terus sama Imam Darto mesti gimana nih aku gitu kan. Nah jadi ini benar tantangan yang luar biasa sama aku, sampai ada satu scene yang aku mesti sama Razi, ya kan? Itu deg-degan banget tau pas di plastik gitu kan cakep gitu ya. Jadi aku juga deg-degan gitu. Tapi harus jadi tetap galak, jadi misterius gitu kan. Itu tantangan paling berat sih di situ ya gitu ya. Terus jadi aku juga nonton film-film nenek-nenek yang misterius gitu, yang kejam seperti itulah paling gitu. Seperti itu paling aku pelajarin di situ. Ardito atau Benny? Kamu siapa? Kamu siapa? Ardito atau Benny? Aku. Iya.
saya bucek deh Pak. Masa gini jadinya? Gini anaknya Tetangga saya sering bilang gitu Pak. Bucek ya? Oke, keren. Jadi kalau menikmati suasana ceria begini dengan Pak Darto itu tidak gampang tapi tidak susah juga. Karena begitu kita mulai bicara tentang proyek ini, yang ada itu sambil ketawa pun menyuarakan budgetnya, jadi tenang. Jadi cara menyampaikannya itu membuat saya lebih yakin, tidak sebagai tuntutan, tapi sebagai kewajaran. Saya cuma sayangkan satu hal, kalau keceriaan Darto buat saya di kantor udah sering, tapi saya sayangkan karena kumpulin duit untuk film ini, saya jarang atau boleh dibilang tidak pernah ketemu di lapangan rindu dan Tanti. Jadi cuma lihat di waktu edit pertama, kok ini adegan ini yang bulu ketek dari undang gimana nih? Oke. Jadi pesan saya lain kali kalau adegan yang menarik, yang membuat semua ketawa, saya diajak. Terima kasih. Mudah-mudahan tim saya tidak mengecewakan Anda di lapangan. Pasti dong. Makanannya bergizi. Oh, Aigar. Oke. Di TikTok mainnya kalau mau ngomong dulu dah. Biar fotonya enak. Jadi saya tahu beres dari Ibu Anita. Ini hari ada keributan di lapangan atau makanannya telat sampai, itu tidak ada masalah yang besar. Ada pula dari Pak Albert juga. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Doakan film ini mendapat sambutan dan ada film komedi yang dinikmati oleh masyarakat, Multivision dan juga industri kita. Sekali lagi semua terima kasih untuk dukung film ini. Dan saya kagum bisa kerjasama, kan ini bukan film produk pertama saya dengan Pak Darto. Pak Darto juga bikin Suami-Suami Masa Kini yang menjadi 4 season di Video TV. Thank you Pak Darto. Majulah Darto, majulah Multivision, majulah rekan-rekan dan industri film kita. Terima kasih.